Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Julie Laurencia Bruginting, NIM 2192411028, kelas reguler C 2019. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Usul Nyamuk Pertama Kali. Dahulu kala, di sebuah perkampungan, ada seorang petani yang sederhana dengan bersama istrinya yang sangat cantik. Mereka berdua tinggal di rumah yang sederhana dan hidup mereka pun bergantung pada hasil tani. Si petani selalu bekerja keras setiap hari di ladang. Akan tetapi si istri kerjanya hanya bersolek saja. Bahkan si istri tidak mempedulikan akan rumah tangganya. Dalam hidup yang serba sederhana, rupanya sang istri tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Dia merasa selayaknya suaminya itu berpenghasilan besar agar ia bisa merawat kecantikannya. Karena si petani sangat menyayangi istrinya, ia pun bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan si istri. Akan tetapi, sekeras apapun ia bekerja, tetap saja si petani itu tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Karena selain istrinya suka minta dibelikan obat-obat kecantikan yang harganya mahal, si istri juga suka meminta dibelikan pakaian yang bagus-bagus yang berharga mahal juga. Si istri petani itu pun akhirnya jatuh sakit karena dia hanya sibuk mengurus penampilan dan kecantikannya saja dan tidak memperhatikan kesehatannya. Hari demi hari si istri sakitnya makin parah. Dan pada akhirnya si istri petani itu meninggal dunia. Terlihat si suami sangat begitu sedih. Sepanjang hari ia terus saja menangisi istrinya yang kini sudah berbujur kaku tanpa daya. Karena ia sangat menyayangi, si petani pun tidak mau menguburkan tubuh istrinya yang sangat dicintainya itu. Dan dia pun berpikir dan berniat untuk menghidupkannya kembali. Pada esok harinya, si petani malang itu menjual semua miliknya untuk membeli sebuah sampan untuk digunakan menyusuri sungai-sungai menuju tempat yang diyakininya sebagai tempat persemayaman para dewa-dewa. Pasti para dewa mau menghidupkan kembali istriku. Begitu yang ada di pikirannya. Walaupun dia tidak begitu tahu persis di mana tempat persemayaman para dewa itu, petani itu terus saja mengayuh sampannya sampai akhirnya sampan itu pun tersangkut karena kabut tebal yang menghalangi pemandangannya. Ketika kabut menguap, terlihat samar di hadapannya berdiri sebuah gunung yang sangat tinggi. Yang puncak gunung itu sampai menembus awan. Dia berpikir, disinilah tempat tinggal para dewa-dewa. Dan dia pun lalu mendaki gunung yang sangat tinggi itu dengan membawa jasad istrinya. Di dalam perjalanannya, si petani itu bertemu dengan seorang kakek tua. "Kau pasti dewa penghuni kayangan ini," seru si petani kepada si laki-laki tua itu. Dan dia pun menjelaskan panjang lebar tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Lelaki tua menjawab sambil tersenyum, "Sungguh, kau adalah suami yang baik sekali. Akan tetapi, apa gunanya jika menghidupkan kembali istrimu?
tanya laki-laki tua itu. Dia sangat berarti bagiku, dan dialah yang membuat aku bersemangat. Maka tolong hidupkanlah istriku kembali, jawab si petani dengan penuh harapan. Lalu lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau itu kemauanmu, akan kuturuti permintaanmu itu. Sebagai balas atas kerjasamamu selama ini, aku akan memberimu rahasia bagaimana caranya menghidupkan kembali istrimu. Sekarang kau tusuk ujung jarimu, lalu kau teteskan 3 tetes darah ke mulutnya, dan niscaya istrimu akan hidup kembali. Dan jika istrimu macam-macam, kau ingat bahwa dia hidup dari 3 tetes darahmu." Dan si petani pun langsung dengan segera melaksanakan pesan dari lelaki tua tadi. Dan ajaib, istrinya benar-benar hidup kembali. Dan tanpa berpikir panjang, si petani pun membawa pulang istrinya. Tapi sang istri tahu bahwa selain sampan yang dinaiki mereka berdua, kini si suaminya pun tak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah ia jual. Lalu bagaimana dan dengan apa suaminya bisa memenuhi untuk merawat kecantikannya? Setelah lama perjalanannya menyusuri sungai, lalu sampailah si petani dan istrinya itu di sebuah pelabuhan yang begitu ramai. Si petani pun turun dari sampan dan pergi ke pasar untuk membeli bekal perjalanan mereka. Kebutuhan di sebelah sampan mereka bersandar sebuah perahu yang sangat indah. Memiliki saudagar kaya yang sedang bersinggah juga di tempat itu. Si saudagar pun melihat kecantikan si istri si petani itu. Si saudagar pun jatuh cinta dan membujuk perempuan cantik itu agar ikut bersamanya. "Seandainya kalau kau mau ikut bersamaku, aku berjanji apapun yang kau minta akan aku berikan," kata sang saudagar. Dan istri petani tergoda. Akhirnya dia pun pergi ikut dengan saudagar kaya itu. Sepulangnya dari pasar, si petani terkejut bukan main, karena istrinya tidak ada di sampan. Dia pun mencari istrinya ke sana kemari, akan tetapi sia-sia. Singkat cerita, setahun sudah berlalu, si petani pun akhirnya bertemu dengan istrinya. Akan tetapi istrinya menolak untuk kembali kepadanya. Si petani pun lalu teringat kepada dewa di gunung kayangan itu. Si petani pun berkata kepada istrinya, "Sungguh-sungguh kau tidak tahu berterima kasih. Asal kau tahu bahwa kau bisa hidup kembali karena kau minum 3 tetes darahku." Setelah si istri mati, si istri pun tertawa mengejek. "Jadi, aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu? Baiklah." Sang istri pun menusuk salah satu ujung jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darah kepada suaminya. Namun, begitu tetes darah ketiga menitik dari jarinya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya pun menjadi lemas, dan hingga akhirnya jatuh mati tak berdaya. Setelah si istri mati, dia pun menjelma menjadi seekor nyamuk. Nah, sejak itu, di setiap malam, nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha mengisap darah manusia dengan harapan agar bisa dia kembali ke wujud semula. Itulah sebuah dongeng yang dapat saya bacakan kali ini.
Terima kasih. Saya Julia Lorencia Bruginting mengucapkan terima kasih.